Upaya pencarian terus dilakukan oleh tim gabungan dan sebenarnya kalau kita bicara mengenai maintenance terhadap pesawat, kalau menurut catatan Pak Geri ini sudah dilakukan dengan baik oleh Sriwijaya Air. Tapi apakah hak-hak dari konsumen dalam hal ini adalah penumpang sudah diberikan oleh maskapai dengan kondisi utang yang sedemikian besar? Kita coba tanya catatannya pada Pak Alvin. Pak Alvin, silakan kalau catatan dari Anda seperti apa? Iya, kalau untuk hak dari penumpang itu yang bayar udah bukan maskapai lagi karena kan sudah diasuransikan ya. Jadi untuk korban itu jelas dapat dari Jasara Harja kalau nggak salah 50 juta. Kemudian dari maskapai 1,25 M. Jadi itu hak normatif 1,3 miliar yang sebetulnya itu kecil ya. Tapi itu kan suatu bantuan untuk keluarga korban ini melanjutkan kehidupan ya. Itu sebabnya kita berharap ini cepat dapat diselesaikan. Toh yang membayar ini adalah asuransi. Nah, kemudian juga pesawat juga diasuransikan juga. Jadi bukan kondisi keuangan. Tapi kalau hak penumpang ketika dia akan memutuskan untuk memilih salah satu maskapai dengan kondisi Sriwijaya yang saat ini bleeding, apakah sebenarnya sudah terpenuhi Pak kalau dari catatan teman-teman di Ombudsman ketika dia sebagai penumpang? Saya mengikuti dari luar ya karena Sriwijaya kan bukan perusahaan TBK yang harus mengumumkan kondisi keuangannya, tapi dari kalangan penerbangan ini juga memang Sriwijaya sempat kesulitan keuangan, kemudian sempat ini ya bermitra dengan Garuda, tapi kemudian selesai. Dan yang saya dengar bahwa tahun 2020 itu mereka juga sudah ada investasi baru, jadi sudah ada suntikan dana. Perusahaan kondisinya sudah jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Mereka juga sejauh yang saya ketahui, mereka disiplin dalam perawatan pesawat, disiplin dalam menjaga maksimal jam terbang penerbangnya juga. Jadi sebetulnya disiplinnya cukup bagus sih. Apa karena usianya yang sudah tua pesawatnya Pak? Usia pesawat ini tidak masalah ya. Usia pesawat ini kan sebetulnya lebih ke strategi bisnis. Seperti Sriwijaya mereka lebih memilih pesawat yang lebih tua, memang harga belinya lebih murah. Walaupun biaya operasionalnya lebih tinggi kan. Dan ini untuk contoh saja. Boeing 747-200 yang dipakai oleh Presiden Amerika Serikat itu produksi tahun 1987. Jadi tahun ini sudah 34 tahun. Ini baru dalam proses akan diganti yang lebih muda Boeing 747-800, bukan karena itu sudah tidak layak, tapi karena biaya operasinya terlalu tinggi. Jadi kembali lagi kalau usia pesawat itu kaitannya dengan efisiensi bukan dengan safety. Lalu bagaimana untuk bisa membuat agar industri penerbangan ini tetap survive, terutama pasca terjadinya tragedi pesawat Sriwijaya Air SJ182? Nanti Pak Geri akan jelaskan, usai jeda tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan Breaking News TV One, Pak Geri. Tentu kita ingin tahu seperti apa kemudian supaya industri penerbangan ini ke depan bisa survive, mengingat yang awalnya kita berharap ini bisa bangkit, ternyata ada kemudian hantaman dari tragedi ini. Sekalipun Pak Alvin sampaikan tadi kita punya konsumen domestik ini yang bisa menolong industri itu sendiri. Kalau catatan Anda bagaimana Pak? Ya, semua negara yang recovery lebih cepat dari rata-rata dunia itu negara-negara yang punya pasar domestik yang cukup kuat. Termasuk Indonesia. Ya, kita per November kemarin kita jumlah penumpangnya sudah recover, jumlah penumpang bulanannya sudah recover sekitar sampai 50% daripada tahun 2019. Target kita, kalau target menurut saya yang aman itu kalau bisa adalah di atas 70%. Kita masih menunggu angka untuk bulan Desember ya. Tapi di sisi lain juga airline harus mencari strategi baru bagaimana mereka bisa bukan mengisi dengan penumpang saja, tapi juga bagaimana dapatkan revenue dengan cara apa saja. Salah satu adalah kargo. Untuk di 2020, karena penumpang itu sangat ketat pergerakannya, jadi mereka mulai fokus ke kargo. Nah, sampai November kemarin, jumlah volume kargonya itu sudah per bulan sudah mencapai 90% dari volume yang biasa di tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini angka khusus buat yang maskapai niaga berjadwal yang bawa penumpang. Kalau untuk maskapai kargo, yang pure kargo saya belum dapat angka. Jadi mereka semua mencari jalan dan juga bisnis charter bagi juga mereka
charter domestik mereka lirik lagi, karena dulu sempat charter domestik ditinggalkan karena mereka fokus untuk charter wisata turis dari Cina masuk ke Indonesia. Tapi sekarang dilirik lagi, jadi ini yang kena imbasnya maskapai yang pure charter ya, maskapai yang niaga non jadwal, karena mereka agak tergerus oleh pasarnya oleh maskapai niaga non jadwal. Tapi paling enggak secara menyeluruh prioritas pasarnya kan airline schedule, dan itu kita mudah-mudahan bisa mendapatkan 70% per bulan dari angka bulanan dari setiap bulannya di 2021, agar maskapai bisa napas. Kalau itu bisa napas dengan kargo yang lumayan, saya yakin oke, mungkin belum untung, tapi survival mereka bisa lebih terjaga. Tapi paling tidak mereka masih tetap bisa menutup biaya produksi ya Pak ya, kira-kira seperti itu ya, cost production ya. Pak Alvin, tapi ini nggak ganggu hak konsumen lagi kan ya? Enggak. Ini aman kan ya, kalau dari pemanfaatan kargo ini ya? Kan yang penting mereka masih tetap bisa balance untuk bisa melanjutkan. Airlines kan perlu kreatif ya, untuk kompensasi penghasilan yang hilang itu. Yang penting masih tetap terpenuhi semua hak-haknya. Tapi Pak Alvin, ini saya mau konfirmasi kepada Anda, benar tidak ini catatannya bahwa sebenarnya maskapai Indonesia ini kalau dibandingkan dengan ASEAN pun sebenarnya tidak terlalu baik, benar nggak? Itu yang saya juga penasaran ya, sebab beberapa hari yang lalu ada LSM luar negeri yang memuat analisis katanya sejak tahun 1945 sampai tahun 2020 menempatkan bahwa Indonesia ini paling bahaya se-Asia katanya. Iya, karena berkali-kali mengalami kecelakaan tentunya. Nah, inilah yang bahayanya kalau kita membaca statistik secara ya apa yang dilempar diterima saja. Kita harus membandingkan tahun 1945 sampai ke tahun 70-an, itu kebanyakan pesawat masih menggunakan baling-baling ya. Kemudian 70-an ini sudah ada jet, dan jet pun juga ada jet generasi 2, 3 dan sebagainya. Nah, di Indonesia juga berubah. Kita memang pernah mengalami masa-masa kelam ya. Kalau sampai dengan tahun 90 itu masih dimonopoli plat merah, Garuda, Merpati, Mandala, mungkin yang swasta Borak waktu itu. Kemudian tahun 90, tahun 2000 itu mulai diregulasi. Nah, kita ekstrim, yang tadinya ditutup terbuka. Banyaklah maskapai penerbangan baru, banting-bantingan harga. Waktu itu yang saya ingat Jakarta, Surabaya 100.000 dan sebagainya. Pengawasan kita dilepas, tapi pengawasan masih lemah. Akibatnya juga setiap beberapa bulan ada kecelakaan itu kan. Kemudian itu puncaknya sekitar tahun 2010-2012 itu Indonesia, ICAO menempatkan Indonesia pada kategori 2, setara dengan negara-negara terbelakang. Dianggap aspek keselamatan penerbangan kita tidak memenuhi syarat. Bahkan kemudian pesawat yang berbendera merah putih itu dilarang terbang ke Amerika dan Eropa. Itu terus berlanjut sampai tahun 2016. Tahun 2016 ketika itu Pak Budi Karya Sumadi diangkat jadi menteri, diambillah langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sehingga pada tahun 2017 kita berhasil kembali masuk ke peringkat kategori 1. Bukan cuman kategori 1. Kita ini juga safety-nya masuk 3 terbaik di dunia. Yang terbaik Amerika, Spanyol, nomor 3 Indonesia. Dan berdasarkan itu juga kita mampu melobi Amerika dan Eropa untuk kita kembali boleh terbang ke sana. Data terbaru ICAO yang saya dapatkan juga safety record Indonesia ini lebih baik daripada rata-rata dunia. Sampai dengan tahun 2020. Ini yang mesti dicatat dan juga mesti diketahui bahwa penerbangan kita keselamatannya dan keamanannya sebenarnya sudah terjaga ya Pak? Sudah jauh lebih baik dibanding rata-rata dunia. Jadi ya mungkin di masa-masa lalu kita pernah ada masa kelam ya. Tapi sejak tahun 2016 ini perbaikannya luar biasa. Mulai dari regulasi, infrastruktur, regulatornya sendiri,
air navigation semuanya diperbaiki. Jadi ini adalah upaya untuk bisa meyakinkan dunia luar bahwa Indonesia ini berbenah loh, dan hal baik sudah kita lakukan untuk bisa membuat agar orang makin percaya dengan penerbangan kita. Pak Alvin Lee, terima kasih. Terima kasih. Anggota Ombudsman Indonesia. Dan kita akan lanjutkan breaking news. Saya masih akan bersama dengan Pak Gary. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News TV One, tragedi Sriwijaya Air SJ182.